Siap gerak. Setengah kanan gerak. Kaki, 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 kaki. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa pembukaan. Kita minta salah satu dari kalian atau mimpin doa. Silakan salah satu maju di depan. Baik, saya awali dengan Miko ya. Miko. 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 Pembelajaran di produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita akan mengajak kalian melihat bagaimana posisi komunikasi yang akan kita bawa dengan mesin, sehingga kebutuhan manusia itu nanti itu ya. Kita awali dulu. Ya, silakan kalian untuk melakukan refleksi. Ajukan soal tentang tes terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan, gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa mengerjakan pretest ini dengan kemampuan yang sudah kalian miliki terlebih dahulu. Selanjutnya agenda kita yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja kegiatan pembelajarannya? Kita sudah persiapkan untuk bergabung di kelas simulasi. Nanti di Tinkercad, silakan masuk ke Tinkercad PPLSI. Nanti masuk ke situ untuk join ke aktivitas ya. Aktivitasnya bisa masuk ke situ. Nanti kalau ada trouble, saya berikan link untuk kelasnya, gitu ya, kode kelasnya. Setelah itu kita masuk pengenal Arduino. Berikutnya adalah program dasar Arduino. Yang ketiga adalah program konversi nilai, dan terakhir adalah tugas. Setelah itu, setelah 4 hal ini kita laksanakan, kita akan terakhir ditutup dengan post test. Ya, baik, kita lanjut ke materi. Nah, kita lihat sekarang. Di sini kita tahu ada hasil teknologi. Kita lihat. Teknologi yang kita rasakan sekarang ini itu kita lihat ada tiga gambar di situ. Yang pertama itu orang menggunakan apa? Orang menggunakan apa? Menggunakan gadget untuk apa? Kira-kira? Apa? Mesin. Ada berikutnya? Mengoperasikan mesin. Kira-kira dari sajian video pertama, apa yang terbesit di pikiran kalian? Pengen punya rumah ya. Ya, jadi punya ide itu, ingin punya rumah yang gimana ini? Yang canggih ya, yang modern, itu ya. Saya langsung lanjutkan. Dari tadi, dari hal-hal yang saya tunjukkan tadi dari video itu ada yang namanya apa?
akibat. Disebabkan apa? Akibatnya bagaimana itu ya? Dan bahasa mesin di situ punya struktur. Nah, di sini kita akan menggunakan program Arduino. Kita akan lihat namanya struktur sketch-nya, struktur algoritmanya, bagaimana menyusun sintaknya, gitu ya. Nah, di sini dalam kegiatan ini akan dibahas tentang kebutuhan komponen pemrograman yang akan digunakan dalam Arduino. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan, bahasa C. Merencanakan pemecahan masalah melalui ide kreatif dalam relasi dunia nyata. Dasar fisika dari kekuatan pengetahuan pendukung esensial yang didapat dari pengalaman belajar atau pelajaran fisika. Struktur atau pola pemrograman sebagai solusi yang dapat dijalankan dan sesuai dengan transparan atau permintaan yang benar mendemonstrasikan program. Nah, tugas 1 kita masuk ke mengendalikan LED melalui port I/O konvensional dengan dasar rangkaian Josephson. Input output itu konvensional itu bagaimana? Konvensional itu yang tadi. Jadi untuk setupnya kita declare untuk apa, kita buat satu-satu. Kemudian kita kendalikan di loopnya satu-satu. Itu ya. Ini tugas 1. Apakah ada pertanyaan? Bisa dikerjakan? Baik. Untuk panduannya di Jobsit sudah saya berikan Jobsit. Nanti silakan dibuat programnya di satu tempat, di akun saja. Nanti tugasnya masukkan ke activity untuk yang tugas 1 maksudnya ditingkatkan. Tuliskan di tugasnya itu tuliskan nama kelompoknya, nomor absennya saja, gitu ya. Di tingkatnya juga di sini juga nanti saya minta dibutuhkan. Jadi cara baca langsung ini silakan cermati dulu Jobsitnya. Yang buat Jobsit silakan dicermati Jobsitnya. Di nomor 1 sudah ada picture model-model, kemudian simulasi menyalakan 6 lampu LED. Fungsinya apa? Lampu menyala bergantian setiap 1 detik, gitu ya. Terus description requested function di sini diminta variasi pola program sintak konvensional, kemudian pengulangan duel dan solusi for loop, gitu ya. Kita nanti akan ada 3 program, minimal ya 2 saja. Bisa yang pertama itu wajib konvensional. Konvensional itu yang mana? Konvensional itu yang ini. Baik, teman-teman, banyak hal yang sudah kita diskusikan terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan bahasa mesin. Tentunya hal ini tidak mudah, akan tetapi kebutuhan zaman sekarang itu memang membutuhkan sampai pada level tersebut. Dibutuhkan pengetahuan tentang matematik, ya, karena berkomunikasi dengan bahasa mesin membutuhkan logika numerik. Baik, untuk pertemuan hari ini kita rasa cukup untuk pendahuluannya, pemanasannya. Besok kita akan masuk lagi ke materi yang real, karena kita nanti akan mencoba membuat solusi dari sebuah model prototipe, gitu ya, di mana lembaga kerja sudah kita berikan. Kiranya seperti itu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita bisa tutup dengan berdoa. Salah satu dari kalian saya minta untuk berdoa. Silakan.
Baik, sama aja, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya minta kalian tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, sudah lebih segar ya kiranya ya. Semangat juga. Saya berharap kalian ketika melakukan pembelajaran juga kondisinya dalam kondisi yang gembira, gitu ya. Tidak ada beban, ya. Karena tanggung jawab kita adalah sebagai pelajar adalah belajar. Baik, untuk hari ini silakan di sini lihat di depan. Ada bahasa di situ. Dari kehidupan berbuat. Kemudian ada pola pengelolaan dengan void loop, yaitu dengan digital brand atau pemberian perintah, yaitu pin 13 akan setting dengan high, artinya akan lampu pada yang sama pada pin 13 akan menyala, kemudian akan mati lagi dengan delay 1 detik. Dan kemudian digital brand 13 low, artinya lampu pada pin 13 dan terhubung pada pin 13 akan mati dengan delay, kemudian delay 1 detik. Kemudian berlanjut pada lampu pada pin yang terhubung pada nomor 12 dan juga naik akan menyala dengan delay 1 detik. Dan kemudian berlanjut lagi digital brand 12 low, artinya lampu pada yang terhubung pada pin nomor 12 akan mati dengan delay 1 detik. Nah, hal ini akan berlanjut hingga lampu yang terhubung pada pin nomor 8 sehingga dengan fungsi loop ini akan diulangi lagi dari nomor 12 sampai pin nomor 8. Diulang. Gitu. Jadi 13, 12, 11 berurutannya itu bagaimana? Menyalanya selama berapa detik? Padamnya selama berapa detik? Menyalanya dengan tadi delaynya 1 detik, kemudian akan mati dengan delay 1 detik juga. Diakibatkan oleh perintah delay itu perintah untuk apa? Menunda perintah dari digital brand. Menunda ya, menunda perintah atau menunda menjalankan perintah berikutnya ya. Jadi akan nyala, kemudian delay 1 detik, kemudian lanjutkan perintah. Dulu sering saya pakai itu, apakah pernah pakai Excel? Pernah pakai Excel? Teman-teman, apakah sudah pernah pakai Excel? Pernah ya? Baik, kalau sudah pernah pakai Excel, kita lihat gitu ya. Kalau Excel itu data, keluarnya data. Kalau di sini dari data outputnya adalah perintah, gitu ya. Ada hampir kesamaan, ada kesamaan di sini, cuman beda outputnya. Seperti di sini, kalau di Excel outputnya adalah data, di sini outputnya berupa perintah, kemudian untuk menjalankan apa? Baik, terima kasih. Ada selanjutnya kita ingat bahwa Excel itu selalu menggunakan apa? Cara matematis ya untuk mengolah data. Di sini kita juga menggunakan cara matematis. Gitu ya. Untuk hari ini saya mengajak kalian untuk melihat cara gambar kedua ini lebih matematis lagi untuk mengolah data dalam konversi, gitu ya. Kegiatan berikutnya kita masuk ke tahap akhir, kita akan melakukan penilaian
Jadi hasil dari pengembangan produksi, kemudian pada evaluasi untuk proses produknya. Pada tahapan ini kita akan melakukan evaluasi hasil pembelajaran, gitu ya. Maka saya minta silakan dibuka Google Classroom-nya. Di sana hasil tagihannya sudah untuk 11.30. Kerjakan sendiri ya, sendiri ya. Ya, utama itu Pak. Utama. Parameter Baik, sudah semua ya? Ya. Baik. Sebelum jadi seluruh rangkaian pembelajaran sudah kita lalui. Untuk ini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Setidaknya pada pertemuan ini kita sudah memiliki pengalaman untuk berusaha dalam berkomunikasi dengan bahasa mesin, gitu ya. Satu hal yang perlu dipahami, bahasa mesin itu membutuhkan pengalaman matematik. Jadi pengalaman matematik ini sangat berpengaruh pada pengalaman kita untuk berkomunikasi dengan bahasa mesin. Nah, setidaknya tadi ada perhitungan MAP, fungsi map, dengan pengalaman persamaan garis lurus, gitu ya. Kemudian perhitungan menyalakan lampu satu-satu dengan delay satu-satu, dieksekusi setiap dengan perhitungan pengurangan dalam setiap hitungannya, satu kurang satu kurang satu kurang satu tambah satu kurang satu, dan ini perlu kita tingkatkan lagi, gitu ya. Ada yang posisinya sudah meningkat lebih tinggi, ada yang low, gitu ya. Setidaknya ini nanti menjadi masukan buat kalian ketika pengalaman dalam logika matematik itu penting untuk kita bisa lebih baik lagi, gitu ya. Lalu untuk apa sih semuanya ini? Untuk pengalaman di era 4.0 ini kita bisa ambil bagian, gitu ya, ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tidak mungkin kita hanya stay seperti itu terus. Kita harus bisa mencoba untuk masuk dalam era industri yang lebih modern, gitu ya. Untuk komunikasi dengan mesin. Tentunya hari ini perlu pengalaman untuk berlatih. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan. Adakah dari kalian yang ingin mengungkapkan masukan atau saran untuk pembelajaran berikutnya? Apakah ada pesan atau apa? Gimana? Kalian ada? Saya berharap ke depan kita bisa lebih baik untuk pengalaman. Baik, kalau tidak ada masukan lagi, pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya minta saudara dari kalian. Sebelum kita masuk ke hari ini, kemudian yang kedua, terima kasih atas keberkatanmu dari pagi belajar hari ini. Kami
bagi masyarakat berdasarkan dari ini. Sekarang kami akan melakukan pekerjaan masing-masing, tidak tengok izin kami agar bisa lancar dan alhamdulillah. Terima kasih, selamat siang.